Halo, selamat pagi semua. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Inovasi. Sekarang kita akan membahas topik yang berjudul Manajemen Inovasi berbasis pengetahuan. Yang akan kita bahas hari ini kurang lebih ada 4 subbagian atau subtopik. Yang pertama, inovasi dan manajemen pengetahuan. Selanjutnya ada manajemen inovasi dan pengetahuan. Yang ketiga, inovasi sebagai proses berbasis pengetahuan. Dan yang terakhir, inovasi sebagai hasil dari proses berbasis pengetahuan. Kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu inovasi dan manajemen pengetahuan. Menurut Davenport dan Prusak, di artikelnya yang ditulis pada tahun 1998, pengetahuan itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu. Seorang individu dia akan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang berbeda. Nah, pengetahuan itu pun bersifat personal karena dimiliki oleh seorang individu tertentu. Dari pengetahuan yang ini, maka perusahaan-perusahaan seharusnya dapat mendukung karyawannya untuk berkontribusi memberikan pengetahuan. Nah, pengetahuan yang nanti dimiliki oleh karyawan tersebut akan menjadi aset bagi perusahaan untuk dapat menghasilkan ide baru dan menciptakan peluang untuk berinovasi atau mengembangkan perusahaannya dengan menciptakan inovasi. Jadi, manajemen pengetahuan yang efektif merupakan salah satu metode untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga di sini tidak dapat dipisahkan antara inovasi dan juga pengetahuan. Lalu secara lebih spesifik, apa sih hubungan dari pengetahuan dan inovasi ini? Nah, di sini kita akan lihat bahwa inovasi bisa digambarkan sebagai sebuah hasil penemuan atau produk dan juga sebuah proses dalam menciptakan maupun memperbaiki sebuah produk supaya memiliki nilai tambah. Ingat selalu bahwa suatu inovasi itu akan memberikan nilai tambah atau nilai yang lebih daripada suatu barang ataupun jasa. Oke. Dalam sebuah proses inovasi, terdapat proses hubungan yang saling berkaitan dari ide untuk menciptakan sebuah produk dan juga tentang bagaimana membuat produk tersebut bisa diterima oleh konsumen dan menciptakan kayak yang tadi nilai tambah. Inovasi sangat bergantung pada pengetahuan, seperti yang tertulis di sini. Manajemen pengetahuan akan mendukung terciptanya innovativeness dalam sebuah inovasi atau suatu budaya untuk selalu berkembang, suatu budaya untuk selalu berinovasi. Inovasi ini berasal dari kemampuan perusahaan untuk memanage, memelihara atau maintenance dan juga menciptakan atau meng-create pengetahuan. Jadi ini sebenarnya adalah hubungan yang tidak putus antara inovasi dan pengetahuan. Inovasi berasal dari kemampuan perusahaan itu sendiri untuk memanage, bagaimana dia bisa memanage pengetahuan, bagaimana dia bisa memelihara, maintenance pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan-karyawannya, dan tentunya juga menciptakan pengetahuan tersebut. Innovation essentially is about knowledge, creating new possibilities through combining new knowledges. Terdapat beberapa tahapan dalam proses manajemen pengetahuan, di mana pada tiap tahapannya terdapat proses pembentukan ide-ide yang akan menjadi sebuah bentuk inovasi untuk menciptakan nilai tambah bagi suatu organisasi. Yang pertama, di sini kita lihat ada creating knowledge, internal creating dan external acquiring. Ya, maksudnya gimana? Ada internal dan eksternal. Jadi dalam proses creating knowledge dari Alavi dan Leitner ini yang ditulis dari artikel pada tahun 2001, creating knowledge ini artinya ya merupakan proses atau tahap penciptaan pengetahuan. Penciptaan pengetahuannya tidak hanya dari dalam saja, internal creating, tapi juga bisa dari luar, yaitu
akuisisi atau mengambil pengetahuan yang dari luar. Seperti kemarin kita sempat belajar inovasi terbuka. Nah, jadi kita tidak hanya mengambil yang dari dalam saja, orang-orang dalam kita saja yang kita serahi tanggung jawab untuk berinovasi, tapi kita juga harus bisa mengambil pengetahuan dari luar. Makanya di sini dibilang external acquiring. Yang kedua adalah storing knowledge-nya in documents and in routine. Nah, pada tahap ini pengetahuan yang sudah ada dalam organisasi tidak hanya dibiarkan menjadi tacit knowledge saja. Tacit knowledge itu berarti misalnya ada satu orang karyawan, dia memiliki pengetahuan yang luar biasa, mungkin dia pernah mengikuti pelatihan di tempat yang lain, ya, atau dia sudah sangat berpengalaman, dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut hanya dimiliki oleh dia seorang. Jadi tidak dibagi atau tidak bisa dipelajari juga oleh teman-teman sekantornya atau teman-teman yang ada di divisinya tersebut. Itu yang namanya tacit knowledge. Jadi hanya dimiliki oleh secara pribadi lah, dan itu tidak disimpan ke dalam bentuk yang jelas, yang terbuka, yang bisa diakses oleh semua orang. Ya, sehingga sangat penting bagi suatu perusahaan, bagi suatu organisasi untuk melakukan yang namanya storing knowledge dalam manajemen pengetahuan ini. Itu bisa disimpan dalam bentuk dokumen maupun kegiatan-kegiatan yang rutin. SOP, makanya kan ada yang disebut SOP di dalam perusahaan. Kenapa butuh SOP? Karena dengan adanya SOP tersebut, kita bisa tahu bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengambil suatu tindakan atau melakukan suatu kegiatan. SOP tersebut tentunya tidak akan selamanya seperti itu. Jadi dengan perkembangan zaman bisa juga mengalami perubahan. Nah, itu kan berarti ada knowledge yang berkembang di situ, maka SOP-nya juga akan bisa dikembangkan. Dan yang paling penting harus disimpan dalam dokumen. Terus juga ada job analysis, terus ada kerangka acuan kerja, dan berbagai bentuk dokumentasi lainnya. Tahap ketiga dalam proses manajemen pengetahuan yaitu transferring knowledge. Jadi tidak hanya sekedar meng-create saja, tidak hanya sampai di storing saja, tapi harus juga bisa ditransfer knowledge tersebut. Transfernya bagaimana? Transfernya itu adalah dengan menyebarkan tentunya, agar semua karyawan bisa mempelajari knowledge yang mungkin awalnya hanya dimiliki oleh seseorang atau di-create oleh satu divisi di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu organisasi. Nah, pada tahapan ini pengetahuan yang sudah menjadi aset bisa digunakan atau diakses oleh semua orang yang berkepentingan. Berbagai cara dalam mengakses pengetahuan yang ada dalam organisasi bisa diciptakan dengan bantuan teknologi. Jadi teknologi itu sangat membantu, sangat penting untuk Jadi teknologi itu sangat penting untuk bisa dipakai oleh suatu perusahaan untuk mentransfer knowledge-nya. Jadi teknologi ini dimanfaatkan seperti membuat sistem informasi yang terpadu untuk bisa menyimpan direktori pengetahuan yang bisa diakses oleh seluruh anggota. Ya, mungkin juga bisa disimpan dalam bentuk apapun dan dimudahkan untuk mengakses. Entah itu dalam dokumentasi atau sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi, ataupun mungkin di media-media lainnya. Yang keempat yaitu applying knowledge. Jadi setelah menerima transfer knowledge tersebut, tentunya harus ada aplikasi dari knowledge yang sudah diterima itu. Ya, jadi saat butuh untuk menyelesaikan masalah, maka direktur pengetahuan akan bisa memberikan informasi mengenai success story atau mungkin best practice yang pernah terjadi sebelumnya atau yang pernah dilakukan sebelumnya, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Ya, jadi kita yang memerlukan
informasi atau pengetahuan tersebut dapat mengaplikasikannya sesuai dengan knowledge yang bisa kita temukan lewat direktori pengetahuan itu. Nah, menyambung dari tadi yang berhubungan dengan teknologi, jadi teknologi ini sangat penting. Teknologi sangat penting untuk sebuah proses inovasi. Jadi di sini ada 3 pilar utama, yaitu people tentunya, proses, dan juga teknologi. Ketika kita mengkombinasikan ketiganya, maka akan bisa menghasilkan sebuah kesuksesan tentunya. Bagaimanakah pentingnya atau peran pentingnya dari teknologi ini dalam proses manajemen pengetahuan, khususnya teknologi informasi ya, dan proses pengetahuan? Jadi yang pertama yaitu coding and sharing of best practices. Peran teknologi informasi di sini memilah, menyusun, dan menyebarkan pengalaman baik yang pernah dicapai organisasi, individu, maupun kelompok yang terdapat di dalam ataupun di luar organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya yang kedua, creation the corporate knowledge directory. Setelah tahap pertama selesai, melalui sistem teknologi informasi yang ada, diciptakanlah direktori khusus untuk menyimpan pengetahuan yang dihimpun dari berbagai sumber, ya seperti sumber-sumber yang sudah disampaikan tadi, dengan tujuan untuk belajar dari pengalaman yang baik dan menghindarkan kesalahan atau meminimalisir resiko yang akan timbul dari setiap keputusan yang akan diambil dari setiap solusi. Karena setiap keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan itu pasti akan punya resiko. Nah, untuk meminimalisir resikonya, kita bisa menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi ini bisa bermacam-macam ya, tidak hanya sekedar teknologi informasinya saja. Tapi karena ini berhubungan dengan memanage pengetahuan, jadi kita memanfaatkan teknologi informasi di sini. Teknologi informasi untuk menghimpun pengetahuan, men-share pengetahuan, dan lain-lain. Kita kembali ke yang ketiga, yaitu creation the knowledge network. Dalam hal ini, teknologi informasi berperan dalam transferring knowledge dengan menciptakan sebuah sistem teknologi informasi yang memudahkan seluruh anggota dalam organisasi untuk mengakses informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan. Jadi, sumber daya utama dalam proses informasi seperti yang saya sempat jelaskan tadi, yaitu tacit knowledge atau pengetahuan yang melekat pada individu yang didapatkan dari pengalaman, latar belakang, pendidikan, nilai-nilai yang dimiliki, dan lain sebagainya. Terus juga ada understanding, kesepahaman, dan learning, pembelajaran. Jadi apabila ketiga komponen tersebut di-manage, akan diketahui pengetahuan mana yang tidak dipunyai oleh organisasi. Tapi ketika dibutuhkan dalam menciptakan solusi bagi permasalahan yang ada, secara spesifik, seperti contohnya permasalahan dalam pengembangan produk. Kita berlanjut ke bagian 2, yaitu manajemen inovasi dan pengetahuan. Kita lihat dari gambar yang terdapat di slide ini, yaitu ada innovation management, knowledge management, ada knowledge asset, terus juga ada competitive advantage di sini. Nah, kita bisa lihat dari gambar yang terdapat di layar saat ini bahwa perkembangan teknologi seperti misalnya adanya internet, e-commerce, wireless teknologi, dia memainkan peran yang penting terhadap perkembangan strategi inovasi dan pengetahuan di akhir-akhir ini atau beberapa dekade belakangan ini. Hal inilah yang menjadikan adanya konektivitas antara inovasi dan pengetahuan dalam menghadapi keunggulan bersaing bagi organisasi. Gambar yang bisa dilihat sekarang merupakan ilustrasi atau gambaran mengenai hubungan antara manajemen pengetahuan dan manajemen inovasi sebagai aset perusahaan dalam menciptakan keunggulan bersaing. Konsep manajemen inovasi pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan komponen inti bagi inovasi. Ya, pengetahuan merupakan komponen inti dari atau bagi inovasi. Sedangkan komponen penting lainnya adalah proses yang terjadi dalam manajemen pengetahuan yang
berkenaan dengan memanage alur atau transfer pengetahuan. Jadi diwakili dengan tanda panah ini ya. Jadi ada suatu proses di situ. Ketatnya persaingan yang dihadapi oleh organisasi saat ini menjadikan mereka terbiasa dengan keharusan untuk berinovasi setiap waktu. Jadi kalau suatu perusahaan tidak berinovasi, maka dia akan tergerus oleh zaman. Atau dia tidak akan bisa memenangkan persaingan, tidak akan bisa bersaing bahkan dalam makin kerasnya organisasi saat ini. Karena itu kalau kita lihat banyak contoh perusahaan-perusahaan yang awalnya hanya offline saja ya, tapi sekarang sudah mulai menggunakan teknologi, sudah beralih ke online atau mungkin menambah toko online-nya atau mungkin bentuk yang lain seperti berinovasi dari segi produknya, seperti misalnya Tenggo. Kalau Tenggo, dahulu yang kita tahu Tenggo itu adalah wafer yang berlapis-lapis yang mungkin sering kita makan satu-satu lapisan seperti itu. Tapi sekarang karena banyak juga produk yang berbentuk minuman, maka Tenggo juga berinovasi dengan menghasilkan produk minuman. Ya, minuman Tenggo yang rasanya juga bervariasi macam-macam. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas ada beberapa pendekatan dalam manajemen inovasi pengetahuan yang membedakan dengan pendekatan-pendekatan yang ada dalam ilmu manajemen tradisional. Ini menurut Goh 2005. Yang pertama ada Understanding Innovation Value System, bukan Value Chain. Innovation Value System. Inovasi ini bukan merupakan rantai nilai, karena rantai nilai itu bersifat statis dan linier. Namun inovasi merupakan sistem yang terdiri dari proses pengetahuan yang bersifat non-linier dan dinamis. Ya, jadi ada perbedaan. Kalau mungkin yang rantai nilai itu dia konsisten terus, statis. Sedangkan kalau yang innovation, namanya juga inovasi, berarti dia kalau mendapat pengetahuan yang baru atau pengetahuan yang lain, maka dia akan berinovasi dengan sangat kreatif. Seperti itu ya. Jadi ada lebih inovatif, lebih kreatif cara berinovasinya. Dan tidak bersifat dinamis. Yang kedua, formulating collaborative knowledge strategy, not competitive information strategy. Ini yang sangat berubah antara manajemen tradisional dan manajemen inovasi atau yang dulu dengan yang sekarang. Kalau dahulu strateginya tuh seperti ini. Strategi bersaing. Jadi competition, terus-terusan competition gitu. Strategi bersaing tersebut akan menciptakan skenario ada yang menang dan ada yang kalah dalam sebuah kompetisi. Namun yang berbeda sekarang adalah strateginya kolaboratif. Kita lebih banyak berkolaborasi. Jadi tidak bersaing melulu, bersaing terus, tapi di sini lebih banyak malah ayo berkolaborasi supaya situasinya atau hasilnya nanti nggak ada menang kalah, tapi menang-menang semuanya. Win-win situation. Melalui kerjasama, sharing aset, sharing pengetahuan, dan lain-lain. Jadi kalau kalian masih berpikir bahwa saya harus saya harus mengalahkan kompetitor saya yang ini, itu pemikiran zaman dulu maksudnya. Maka sekarang dikenal dengan namanya co-opetition. Jadi dia tetap berkompetisi tentunya, tapi dia bisa juga sambil berkolaborasi. Sehingga ketika kalian mungkin kekurangan sumber daya, kekurangan pengetahuan mungkin ya, maka itu akan bisa membantu sekali kalau kalian bisa melakukan kolaborasi. Ya, ingat inovasi terbuka ya, inovasi terbuka tidak hanya katak dalam tempurung saja, tidak hanya berkutat di dalam saja, tapi kalian bisa berinovasi dengan mendapatkan bantuan bahkan pengetahuan dari luar. Yang ketiga, developing strategic knowledge network, not strategic business unit. Nah, kalau kita lihat strategi bisnis unit itu atau strategi unit bisnis mengarah pada penciptaan isolasi terhadap aset informasi yang ada. Sehingga
Seakan-akan informasi yang tersedia hanya diperuntukkan untuk salah satu unit saja. Oke, jadi apa ya? Kayak mungkin masih terdapat keegoisan seperti itu. Kalau zaman dulu ya, keegoisan hanya boleh unit kami ini, misalnya departemen kami yang harus lebih maju. Kita dalam satu tim yang kecil itu untuk mendukung tim yang lebih besar lagi. Jadi kan apalagi dalam satu organisasi atau satu perusahaan seperti itu, maka jangan hanya membuild kehebatan untuk satu divisi. Ya harus punya pikiran, harus punya visi yang lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi informasi yang ada itu bisa untuk semuanya. Strategi jaringan pengetahuan akan menciptakan arus informasi dan pengetahuan yang menghubungkan semua stakeholdernya. Ya, partners, customer, supplier, kompetitor, internal dan external unit dalam proses inovasi tersebut. Terus yang keempat, constructing hybrid human technology, KM solution, not machine-based knowledge management solution. Jadi manusia merupakan sumber daya pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan komputer atau mesin. Walaupun memang sudah ada artificial intelligence, tapi itu semua pun diberikan atau dimasukkan atas pengetahuannya dari manusia seperti itu, ya. Jadi manusia ini memang ya masih merupakan sumber daya pengetahuan yang lebih baik. Walaupun teknologi mainkan peranan penting, kita tidak dapat pungkiri hal tersebut dalam mengklasifikasi, memilah, menyimpan informasi. Namun manusia merupakan sumber daya terbaik dalam menerjemahkan atau menginterpretasi informasi tersebut menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Jadi dari sinilah manusia dan mesin bisa saling mengisi. Ya, bukan berarti kita akan kalah oleh mesin atau harus mengalahkan mesin, tapi harus saling mengisi. Manusia bisa memanfaatkan mesin juga untuk hal tersebut. Yang kelima, fostering bottom-up knowledge process improvement, not top-down re-engineering or knowledge management approaches. Jadi bottom up, dari bawah ke atas. Ya, pengetahuan yang bermanfaat dan kreatif tuh biasanya dihasilkan dari sumber daya manusia yang berpengetahuan dan mandiri, yang tidak terlalu membutuhkan campur tangan dari atasan. Mereka hanya membutuhkan dukungan dan kondusivitas untuk menciptakan hasil yang optimal. Jadi kalau kalian sebagai misalnya pimpinan perusahaan atau mungkin bos dalam suatu usaha kalian, ya, tidak harus selalu kalian saja yang berpikir, tapi biarkanlah atau berikanlah suatu keterbukaan bagi anggota kalian, karyawan kalian untuk bisa berinovasi, untuk bisa membagikan pengetahuan mereka, untuk bisa mengekspresikan diri seperti itu. Ya, dengan hal tersebut maka akan bisa lebih berkembang si karyawan tersebut, akan bisa lebih berkembang juga organisasinya. Yang keenam, focusing on customer success, not customer satisfaction. Nah, ini menarik. Kenapa harus customer success, not customer satisfaction? Oke, kita lihat di sini. Kepuasan pelanggan hanya merupakan kebutuhan jangka pendek bagi perusahaan. Ya kan, kita mungkin selalu mendengar tentang customer satisfaction, apalagi dalam mata kuliah pemasaran nih. Ya, customer satisfaction itu yang utama. Tapi kepuasan pelanggan itu ya dia penting sekali tentunya, karena kalau pelanggan nggak puas, dia nggak akan menggunakan secara terus-menerus atau nggak akan menggunakan lagi. Tapi bisa dibilang dia puas artinya hanya dia sekali memakai atau sekali menggunakan, ya, kepuasan jangka pendek. Namun ketika perusahaan ini berusaha untuk fokus pada kesuksesan pelanggan, untuk memahami kebutuhan di masa depan dan kebutuhan yang belum terpenuhi, akan menjadikan perusahaan punya ide untuk menciptakan kebutuhan pelanggan dalam jangka panjang dan menciptakan pertumbuhan berkelanjutan di masa yang akan datang. Jadi, pelanggan kita sudah puas, tapi kita tidak hanya sampai mencari itu saja, harus bisa juga memikirkan, pelanggan saya ini ke depannya kira-kira akan membutuhkan apa. Nah, dari situ kita bisa semakin berinovasi. Oke, pelanggan saya ini kemungkinan ke depannya dia akan membutuhkan sesuatu yang lebih lagi dari jasa yang bisa saya tawarkan. Gitu.
Kita masuk di bagian ketiga, yaitu inovasi sebagai proses berbasis pengetahuan. Proses inovasi adalah sebuah hasil dari proses pengetahuan dalam suatu organisasi. Dan proses pengetahuan merupakan komponen kunci dalam mencapai inovasi jangka panjang yang berhasil. Ya, jadi kalau kita bisa lihat dari sini, proses berbasis pengetahuan itu terdiri dari 4 tahap. Seperti yang sudah tertera di sini. Dimulai dengan knowledge creation. Knowledge creation di sini tahap pertama ya, sama dengan yang tadi juga, di mana organisasi mempunyai kemampuan untuk membangun ide baru dan bermanfaat tentunya untuk permasalahan yang timbul yang ditinjau dari berbagai aspek. Jadi dalam hubungan dengan proses inovasi, tahap ini merupakan proses pembentukan ide-ide baru sebagai hasil dari proses. Terus intra-firm knowledge sharing yang kedua. Di sini pengetahuan itu mengalir dan menyebar ke berbagai divisi, sehingga semua orang dalam organisasi bisa mengakses pengetahuan yang tersedia dan bisa menjadi sarana untuk sharing pengetahuan antar divisi dengan adanya berbagai macam media ya yang tersedia sekarang. Yang ketiga, external knowledge acquisition, sama kayak tadi. Kalau 2 tahap sebelumnya merupakan berlangsung pada sisi atau sudut internalnya organisasi. Kalau yang external acquisition berarti dia menggali atau mengadopsi dari luar, pengetahuan dari luar. Yang keempat, knowledge documentation, sama kayak tadi ya, menyimpan, mendokumentasikan knowledge agar tidak hilang begitu saja, agar tidak hanya sekedar menjadi tacit knowledge, tapi dia bisa juga dipelajari oleh karyawan-karyawan yang lainnya atau anggota organisasi yang lainnya. Kita langsung ke bagian yang terakhir, yaitu inovasi sebagai hasil berbasis pengetahuan. Nah, inovasi sebagai hasil dari hasil berbasis pengetahuan ini memiliki beberapa ciri khas, ya, yaitu adanya unsur kebaruan atau novelty, terus juga dia bermanfaat, mudah digunakan, dan dia harus luar biasa tentunya, ya. Jadi karakteristik inovasi ini dibagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama berhubungan dengan kemungkinan bahwa inovasi merupakan sebuah proses, dan yang kedua yang tadi ya merupakan sebuah hasil. Ada beberapa hal yang mengarahkan dan menjelaskan peran penting dari pengetahuan pada proses inovasi. Yang pertama, the definition of concept of knowledge in the organization. Jadi perbedaan konsep pengetahuan dalam organisasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli bisa memberikan perbedaan arti dan peran dari pengetahuan terhadap inovasi. Perbedaan besar dalam pendekatan ini didasarkan pada konsep bahwa pengetahuan bersifat individual, dan pengetahuan organisasi merupakan pengetahuan yang terdapat pada organisasi yang didapatkan dari anggota. Terus yang kedua ada knowledge creation in the innovation process. Nah, jadi pada beberapa literatur itu pengetahuan disebutkan terdapat pada beberapa pendekatan dalam proses inovasi. Jadi ada salah satu penulis yang mengemukakan sebuah model proses penciptaan inovasi, menggambarkan proses tersebut sebagai sebuah alur, ada flow of idea gitu. Jadi ada penelitian, ada research-nya, terus ada penemuan, invention, terus ada pengembangan dan penggunaan. Jadi setelah diteliti, ditemukan tentunya, dikembangkan dan diaplikasikan atau digunakan. Ya, digambarkan juga ada merupakan existing knowledge dan merupakan syarat awal dari terjadinya proses inovasi. Dan yang terakhir yaitu mechanism by which knowledge relate to innovation. Pada pendekatan ini, yang paling dominan mengenai peran pengetahuan bagi inovasi adalah inovasi yang berasal dari sebuah proses pertukaran pengetahuan dan penggabungan ulang. Ya, pertukaran pengetahuan antara organisasi dan penggabungan ulang pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari organisasi. Jadi inovasi sebagai sebuah hasil dari perspektif pengetahuan
diartikan sebagai sebuah pengetahuan baru. Pandangan ini didukung oleh berbagai ahli. Jadi bisa kita simpulkan dari materi yang ada saat ini bahwa inovasi dan pengetahuan itu tidak akan bisa saling melepaskan diri satu sama lain. Ya, mereka berhubungan. Untuk bisa melakukan suatu inovasi, dibutuhkan adanya pengetahuan. Tapi tidak hanya sekedar pengetahuan yang muncul begitu saja, kemudian tidak di-manage, ya, tidak disimpan. Maka harus ada yang namanya juga manajemen pengetahuan. Untuk bisa menghasilkan inovasi, pengetahuan tersebut harus di-manage dengan baik. Mulai dari bagaimana dia meng-create pengetahuan dengan berbagai macam hal, ya, entah itu pelatihan, atau mungkin juga berdasarkan pengalaman, atau bahkan mungkin mengambil pengetahuan dari luar, acquiring knowledge dari external organization. Setelah di-manage tersebut, baru nantinya akan bisa dilakukan suatu inovasi. Dan inovasi tidak harus selalu dari atas, ya, top to bottom, tapi bisa dari bottom up, bisa dari karyawan-karyawan, bahkan mungkin mereka lebih atau sangat kreatif untuk bisa memberikan ide-ide untuk berinovasi. Sehingga ketika kalian menjadi entrepreneur, mungkin menjadi pimpinan perusahaan, kalau ingin organisasi atau usaha kalian itu berhasil, rekrutlah karyawan-karyawan yang mau berinovasi dan berikan mereka ruang untuk berinovasi. Berikan mereka ruang untuk berinovasi dan dengan tentunya menyediakan medianya, menyediakan platformnya, menyediakan segala sesuatu, bahkan pengetahuannya untuk bisa membuat karyawan-karyawan ini lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas.